Supaya Engkau dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi Tuhan, kuduskan kami di dalam kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami kuat di dalam Tuhan dan kami tetap memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami sejahtera menyertai kami ya Bapa. Bapa, hamba cuma arah di dalam tangan-Mu. Engkau yang punya firman dan otoritas, Engkau juga yang punya kuasa itu. Urapan-Mu alirkan Roh Kudus, dan biarlah Engkau sendiri berbicara melalui hamba-Mu, sehingga firman yang ditabutkan ini benar-benar Tuhan menjadi kekuatan kemampuan dalam kehidupan kami. Kami tetap bertahan di dalam Engkau untuk memuliakan mengagungkan Tuhan senantiasa sambil menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, mengangkat kami masuk ke dalam kerajaan muliakan Kau. Itulah tujuan akhir kami selama kami di bumi. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda firman. Haleluya. Amin. Hidup orang percaya penuh mujizat. Amin. Saudara yakin? Saudara memiliki mujizat yang kuat dalam hidupmu? Amin. Haleluya. Siapa yang sudah alami mujizat? Luar biasa. Baik saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri dan kita baca di dalam Kisah 5 ayatnya ke-12. Kisah Rasul-Rasul yang ayat pasal 5 ayat 12. Satu, dua, tiga. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Yang di belakang bisa maju ke depan, duduk di depan sini. Itu kursi-kursi kosong semua itu. Nangis itu kursi itu. Haleluya. Mari nona-nona manis duduk di depan. Begitu saja. Nona manis sih. Ya. Baik saudara. Semua orang pasti excited. Semua orang pasti excited. Ya, punya satu kerinduan, punya satu dorongan, punya satu kekuatan, punya satu kemauan yang keras. Excited. Itu kenapa gak ada? Semua orang pasti excited mendengar mujizat, karena mujizat adalah salah satu faktor pendorong dan penyemangat orang datang ke gereja. Banyak orang datang ke gereja hanya cari mujizat. Kalau nggak ada mujizat dia nggak mau datang. Berbahaya sekali manusia seperti itu. Orang percaya mereka harus sudah memiliki mujizat dalam hidup mereka. Dari awal mereka terima Yesus sebagai juru selamat, secara pribadi mereka sudah memiliki mujizat itu. Pada saat mereka dibaptis, dan pada saat mereka terima Yesus dan baptisan Roh Kudus, pada saat itulah mereka sudah memiliki mujizat dalam hidupmu. Haleluya. Amen.
sudah memiliki mujizat. Buktinya di mana? Mana ayatnya? Ini harus selalu dibuktikan dengan ayat. Kalau tidak ada ayatnya, kita bisa meragukan itu. Tapi Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 16. Ya, Markus 16 ayat 16, 17 dan 18 itu berkata, ya, setiap orang yang percaya dibaptis selamat, yang tidak dibaptis tidak selamat, akan hidup binasa. Jadi saudara, jangan terlambat Anda dibaptis. Amin. Kadang-kadang Anda sudah dibaptis pun, ya tidak habis dibaptis, malas-malas lagi. Justru begitu saat dibaptis selesai, harus lebih semangat dan excited di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kuasa itu menyertai hidup. Haleluya. Oleh sebab itu jangan seperti orang Kristen yang ya susah. Jangan seperti itu. Tetapi mau maju terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Saudaraku, mereka datang ke gereja dengan harapan ingin mendapatkan mujizat. Mujizat itu sudah ada dalam hidupmu, dan engkau sendiri mampu melakukan mujizat itu dalam hidupmu sehari-hari. Amin. Haleluya. Sampai hari ini kita bisa berdiri di tempat ini, kita bisa duduk berjalan. Itu adalah mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku. Kita harus menyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita itu adalah mujizat yang terbesar daripada Tuhan sendiri. Haleluya. Kita masih bisa makan tempe sama tahu, kecap dicampur lagi dengan telur goreng. Wah, dapat jadi masa sempurna. Itu mujizat. Amin. Itu mujizat, saudara. Haleluya. Mujizat yang terutama lagi, saudaraku, waktu saya punya istri jatuh lagi hamil, itu jatuh dari Eternit 6 bulan hamil. Jatuh dari Eternit pun sama Pak. Lagi hamil Timothy. Saudara enggak disangka. Dia hamil, jatuh duduk 3 meter, saudara. Dari atas dia mau betulin genteng, udah hamil-hamil gitu naik betulin genteng. Bayangkan, jatuh saudara, Pak. Tetangga datang dan marah dia, bawa ke rumah sakit. Saya pulang sekolah, lagi nangis-nangis. Kenapa jatuh? Itu gak ada tetangga, Bu. Pak, itu gak ada tetangga, jadi udah naik sendiri, betulin genteng sendiri. Saudaraku, tetapi begitu diperiksa semuanya selesai, tidak ada masalah. Haleluya. Itu mujizat. Tiap-tiap hari Tuhan beri mujizat kepada saudara dan saya. Haleluya. Kita pergi bekerja, pulang dari kerja, terus di kantor dimanapun, semua adalah mujizat. Buktinya kita bisa selamat, tiba di rumah dengan selamat, bisa ketemu dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu mujizat. Banyak orang yang pulang pergi akhirnya ada yang ditabrak, ada yang segala macam kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi setiap hari mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus bersyukur, amin. Bukan di gereja saja ada mujizat, tapi di rumah tangga kita pun ada mujizat. Di pekerjaan pun kita ada mujizat. Dimanapun kita pergi dan berada, itu ada mujizat. Di situ mujizat. Oleh sebab itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Karena mujizat itu terlalu banyak dalam kehidupan kita yang kita alami setiap hari. Kalau orang yang kita tahu mengucap syukur, mengerikan sekali, saudara. Saya pernah berkata, kalau Tuhan stop
udara 5 menit saja, semua kita ini is dead, saudara. Baru cuma dikasih apa namanya itu yang baru lewat itu apa? Baru diluaskan apa yang terjadi itu? Ya, yang mesti VCA segala macam itu, COVID ya. Baru COVID saja, udah pada pusing, udah nggak mau datang gereja. Coba bayar COVID aja, udah nggak mau datang gereja. Nenek-nenek nggak boleh datang ke gereja katanya. Saudaraku, padahal setiap hari mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Wes dipatenya ya. Ada wes mantap tak? Bisa ngomong saudara. Reso. Nah, saudaraku, tiap hari mujizat terjadi dalam diri kita, kita harus mengerti ini. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Kita harus bersyukur. Ibrani pasal 13 ayat 8. Dan mujizat itu selalu ada dan tidak pernah tidak ada dalam diri kita. Kenapa? Karena Yesus itu selalu ada di dalam diri kita. Haleluya. Aku ada di dalammu dan engkau ada di dalamku. Apa saja yang kau minta kepadaku, maka akan kuberikan kepadamu. Haleluya. Itu mujizat. Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun sekarang, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tetap sama. Namun, yang menjadi faktor utama dalam mengikut Tuhan adalah pribadinya, bukan semata-mata kita inginkan mujizatnya. Haleluya. Kita ikut Tuhan itu sesuai dengan keinginan pribadi kita, bukan karena mujizat baru kita datang beribadah. Haleluya. Kenapa? Karena setiap hari kita sudah memiliki mujizat itu dalam diri kita. Orang yang tidak tahu mengucap syukur sajalah. Mereka itu, saudaraku, mengabaikan kasih Tuhan. Dan Tuhan hanya minta 1 minggu 1 kali saja datang beribadah kepada Tuhan. Itu pun susah. Seolah-olah gak ada mujizat dalam diri saudara. Justru mujizat itulah yang mendorong kita agar supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Dengan mujizat itu kita tetap excited di dalam Dia untuk memuliakan Dia sampai Ia datang mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, terlampau banyak orang pintar di bumi ini, sehingga dengan seolah-olah dengan pikiran mereka, dengan kekuatan dan kemampuan mereka, yang dimana mereka ditempatkan di satu posisi yang kuat, mungkin itu sebagai direktur, mungkin itu sebagai sebagai seorang manajer, mungkin itu sebagai pengusaha dan lain sebagainya. Mereka berpikir bahwa itu karena kemampuan mereka. Mereka tidak tahu bahwa di balik semuanya itu adalah mujizat Tuhan yang sementara berlaku dalam diri mereka. Terus kalau mereka tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan, satu ketika akan habis semua. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu selalu memimpin dan menyertai kehidupan kami ini, khususnya kepada saya. Ya, saudara sendiri sudah tahu tahun 2020 itu macam apa kita. Orang semua katakan pendeta seluruh, ya GBI katakan aja ini pasti pendeta mati, pendeta pasti pergi. Teman-teman saya yang baru cuma saya duluan, yang baru mati juga, banyak yang mati saudara. Tetapi saya masih hidup sampai hari ini tanpa operasi. Itu karena mujizat Tuhan. Amin.
Itu bukti mujizat. Oleh itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kalau kita masih bisa makan, kita masih bisa punya uang, kita masih bisa punya segalanya, itu karena mujizat Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita harus lebih lagi, ya, ketaatan kita lebih lagi harus dikuras untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada setiap pribadi kita untuk dapat untuk dapat melakukan mujizat itu sendiri. Coba saudara Joshua baca. Berdiri baca. Tuhan telah, lihat tidak? Yang paling bagus. Tuhan telah memberikan kepada setiap pribadi kita untuk dapat melakukan mujizat itu sendiri. Saat kita terpanggil menjadi miliknya, sebab mujizat itu diberikan kepada setiap kita, mengimplementasikannya kepada sesama kita, baik yang sudah percaya maupun juga yang belum diselamatkan, dengan tujuan agar Bapa Surgawi dimuliakan melalui kita umatnya. Amin. Saudaraku, silakan duduk. Saudara, Tuhan memberikan mujizat itu kepada kita bukan hanya untuk diri pribadi kita sendiri dan sampai pada diri kita sendiri. Hanya cuma terus stop di situ. Tapi Tuhan mau agar supaya kita mengimplementasikan mujizat itu juga kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, mereka pun dapat mengenal Kristus. Dan mereka pun juga menyerahkan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Dan setelah mereka menjadi pengikut Kristus, mereka akhirnya juga memiliki mujizat itu. Dan mereka juga dapat implementasikan mujizat itu kepada orang lain. Itu tanggung jawab dan tugas kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan kita hanya jadi anak Tuhan itu sudah, yang penting gua selamat, lo orang gak peduli. Jangan seperti itu. Saudaraku, tadi pagi ada pembahasan di televisi, ya, kenapa sehingga orang Kristen kalau diapa-apain hanya dia. Orang Kristen, ya, lagi ibadah di stopin peribadatannya, diam saja, nggak mau balas. Firman Tuhan bilang pembalasan adalah milikku, bukan milikmu. Dan hati aku yang balas. Oleh sebab itu orang Kristen itu tenang dia, karena di mereka mau lihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Haleluya. Yesus waktu dia disengsarakan, dia dicemeti, dia dipukuli, dihabis-habis kanan, toh dia tidak punya salah apa-apa. Tapi dia dicemeti, dipukuli, dihancurkan, dipecut, darahnya tercurah, disalib lagi. Dia diam, dia tidak bicara apa-apa. Sebelum dia naik ke salib itu, dia punya, ya, pengajaran kepada murid-muridnya. Musuhmu lapar, kasih makan dia. Musuhmu haus, kasih pakai dia. Barang siapa memusuhimu, doakan dia. Jangan engkau marah, tapi doakan dia. Mengerikan saudara. Itulah ajaran Kristus. Karena di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada mujizat yang akan terjadi. Haleluya. Sebab itu saudaraku, mujizat itu penting dalam kehidupan kita dan memang sudah terjadi setiap hari dalam hidup kita. Sebab itu saudara, kita tidak usah ragu dengan kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu yang berlaku di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, di dalam Markus 16 ayat 17-18, kuasa ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Kuasa ini akan menyertai orang-orang yang percaya, itu mujizat.
Haleluya. Setiap orang yang percaya mukjizat itu menyertai mereka. Amin. Kemarin saya dengan saudara Gito. Saudara Gito ini orang Jawa. Itu temannya saudara Elia di kantor. Ya, antar saudara Yosef pergi ke rumah sakit. Dan saudara Gito katakan, Pak Pendeta, kenapa? Saya ini Muslim. Ya. Tetapi waktu ada orang kesurupan di kampung saya, justru mereka datang minta saya untuk sembuhin. Udah semua orang sudah datang sembuhin, doa-doa, gak juga pergi-pergi. Terus mereka panggil saya datang, karena saya kecilnya pergi ke gereja dan saya dengar itu khotbah bahwa dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, kuasa kegelapan hancur. Maka saya datang ke orang yang kesurupan itu, keluarganya, saya bilang, Pak Mbak saya mau doa ya, tapi pakai doa nama Tuhan Yesus. Terima orang, wes lah, yang penting ya sembuh. Dia Muslim, tapi dia dalam nama Yesus, salib Yesus, darah Yesus, hai kuasa kegelapan, pergi dalam nama Yesus. Ya, sembuh itu orang. Hanya pakai nama Yesus. Saudaraku, orang lain bisa, masa Anda dan saya tidak bisa? Amin. Orang yang belum percaya Yesus saja bisa hanya dia dengar pendeta khotbah, dia praktek itu. Sudahkah pernah Anda praktekkan itu di dalam keluar hidupmu sehari-hari pada saat orang lagi sakit? Anda sudah praktekkan itu untuk menyembuhkan mereka. Orang di luar sana saja percaya itu dan akhirnya mereka doa dalam nama Yesus, maka orang itu sembuh. Masakan kita yang sudah punya kuasa itu, kita tidak mau pakai untuk menyembuhkan orang lain? Haleluya. Kuasa itu ada dalam hidupmu. Kuasa itu ada dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus betul-betul sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini Rica tidak masuk. Itu istrinya saudara Elia. Karena kuping sebelah kiri, sebelah kanan lagi sakit. Tahu sakitnya apa ya? Bisul atau apa? Enggak tahu Pak. Rasanya tuh kayak Nyung dulu ya. Nyung. Ya. Oh pulang dan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya bukan keluar. Maka keluar. Dengan iman. Udah didoakan belum? belum. Nah, ada mujizat. Amin. Nyatakan itu pada istrimu. Maka dia tambah iman dan tambah kuat. Haleluya. Minggu depan datang lagi beribadah. Luar biasa saudara. Kuasa dalam dirimu lebih besar. Saudaraku, jangan engkau takut untuk menghadapi masalah apapun di bumi ini. Kuasa di dalam dirimu lebih hebat, lebih besar daripada segala kuasa yang ada di bumi ini. Matius 17 ayat 20. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi ini, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka dari tempatnya ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. You and me memiliki power. Ya, saya bukan orang ini. Tapi saudara dan saya punya kuasa, punya kekuatan ilahi supranatural yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan mau pakai kita semua. Walaupun kita sedikit, mari kita pergi untuk memberitakan Injil Kristus dengan kuasa dan supaya orang lain pun dapat percaya kepada Kristus. Haleluya. Haleluya. Wih, haleluya. Bangkit imanmu.
Kuatkanlah dirimu. Yesus ada bersama engkau. Haleluya. Haleluya. Asal kamu taat melakukan firman Allah dan iman kamu miliki, kamu melakukan dan mengalami mujizat. Haleluya. Percaya dengan sungguh melakukan firman Allah itu, maka Anda akan melihat mujizat terjadi dalam hidup. Kita yang memiliki mujizat, kita harus bangga. Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Aku bahagia menjadi milikmu. Saudaraku, Saudara Andi bangga tidak memiliki Yesus. Anda bangga memiliki Yesus? Saudara Putra, apakah Anda bangga memiliki Yesus? Amin. Gak ikhlas ya? Kuasa itu luar biasa. Ada di dalam hidupmu. Bayangkan orang yang tidak percaya, dia bisa menyembuhkan orang dengan nama Yesus hanya dia karena dengar saja pendeta ngomong begitu, maka dia praktekkan itu sesuai apa yang dia dengar, maka itu terjadi. Amin. Amin. Apalagi dengan kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Tanda dan mujizat untuk siapa? Kira-kira tanda dan mujizat untuk siapa? Next. Tanda dan mujizat untuk siapa? 1 Korintus 12 ayat 7. Silakan dibaca. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 12 ayat 7. Satu, dua, tiga. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Allah memberikan mujizat kepada kita sekalian untuk kepentingan kita bersama. Haleluya. Bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan berikan mujizat untuk kepentingan bersama. Luar biasa, saudara. Dan saudaraku, harus kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada setiap orang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Roh memberikan karunia untuk menyembuhkan. Haleluya. Saudaraku, karunia kesembuhan itu bukan saja nanti dikasih kepada orang yang berkarunia kesembuhan, tapi di dalam kondisi yang genting sekalipun ada yang harus ditolong karena sakit. Walaupun kita nggak punya karunia kesembuhan, tapi kalau kita mulai bertindak di dalam nama Yesus, maka apa yang kita katakan itu akan jadi. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi, Tuhan bukan hanya berikan karunia kesembuhan kepada tiap-tiap orang, kepada orang lain saja, tapi setiap Allah mau berikan kepada setiap orang, asal dia mau melangkah dengan iman, dengan kesungguhan, maka apa yang akan terjadi? Lihatlah, mujizat itu akan terjadi. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Maka akhirnya, saudaraku, kuasa supranatural itu kita akan terus praktekkan di dalam diri kita, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya kepada apa yang pernah aku lakukan? Aku pernah mengusir setan dalam namaku. Aku pernah menyembuhkan orang buta. Aku pernah menyembuhkan orang timpang. Aku pernah dan lain sebagainya. Itu saudaraku. Tuhan bilang apa? Kamu akan melakukannya melebihi apa yang pernah aku lakukan. Dan kuasa itu ada dalam hidup. Haleluya. Amin. Kuasa itu ada dalam hidup. Saudara Elia pulang dan praktekkan itu. Nyatakan itu. Begitu juga bukan saja Elia yang akan mempraktekkan itu untuk istrinya, tetapi anak-anaknya juga praktekkan itu kepada mamanya. Maka itu lihat kesembuhan itu bakal terjadi. Amin. Jangan takut. Yesus itu baik. Seringkali saudaraku, hari Minggu ada saja, tiba-tiba ada yang sakit lah. Supaya apa? Tidak datang ke gereja. Itu kuasa gelap. Iblis yang pakai itu. Iblis yang menghancurkan kita melalui itu supaya tidak datang ke gereja dengan firman. Entar tiba-tiba tidur pulas dan gak bangun-bangun. Itu juga pekerjaan iblis. Supaya apa? Kita tidak datang ke gereja. Dibangunin susah. Jadi bukan saya. Tetapi saudaraku, ini pekerjaan setan. Bukan Anda, kemauan Anda, tidak. Tapi setan yang mau begitu. Dengar Om. Supaya apa? Supaya kita tidak beribadah. Dan si iblis dia, hore, kau menang. Itu saudara. Jangan bikin setan yang menang. Biarlah kita yang menang bersama Kristus. Amin. Haleluya. Saudaraku, kemarin, Om, gue mau ke gereja tapi ini lagi sakit ini lagi sakit ini lagi sakit ini. Aduh, kalau si ini gak datang, gue juga gak ikut datang lah. Ada ibu-ibu atau istri-istri yang ikut ada suami-suami yang ikut istrinya. Kalau istrinya gak ke gereja, dia juga gak ke gereja. Betul. Kenceng amat tuh. Ya, ini ada, tapi nggak ada di sini. Sampingku. Hah? Sampingku. Ya, bukan rahasia. Sangat spesial. Itu poin. Itu banyak kejadian seperti itu, saudara. Kenapa? Karena iblis taruh roh kemalasan itu, mengakibatkan saudaraku kita tidak excited di jalan dia. Kita tidak ada gairah untuk hidup. Kalau kita hidup bergairah bersama dengan Tuhan, maka hidup kita sehari-hari pun akan bergairah terus, sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan tidak pernah tutup mata untuk kita, tapi Tuhan selalu melihat. Saudaraku, saya sudah tua 66 tahun. Sampai di sini sudah 66 tahun, lebih atau 67 tahun lebih dari saya. Kayaknya Om yang paling tua nih. 52. Saya baru 25. Saudaraku, Dibalik. kalau saya dilihat pensiun sudah lewat, saudara. Siapa lagi mau pakai orang yang sudah tua begini? Iya. Malah udah nggak kuat, saya udah ngomong sama bos. Bos saya udah nggak kuat. Sudah capek. Lu butuh asisten. Gua kasih asisten lu. Yang penting lu tetap di sini. Itu banyak nggak, saudara?
Lu 2 hari sekali dia seminggu, 2 hari aja masuk kantor nggak apa-apa. Yang penting lu ada di sini. Saudaraku, engkau dan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Amin. Dan akhirnya saya dikasih asisten, saudara. Asistennya orang Buddha lagi. Tetapi Buddha ini luar biasa. Pak Pendeta, begitu pagi saya datang, Pak Pendeta, doa dulu sebelum kita melakukan tugas kita. Dan saya mesti pimpin doa untuk berdoa. Orang Buddha, saudara, dia suruh, ayo kita berdoa dulu Pak Pendeta. Mau pulang, mari Pak Pendeta kita doa dulu baru pulang. Luar biasa, saudara. Itu Buddha, bukan orang Kristen. Orang tidak percaya Yesus, tapi mereka minta pendeta berdoa. Wah, luar biasa. Dan mereka excited. Mereka bergairah. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya dimanapun kita akan untuk menjadi panutan bagi mereka. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kita memilih untuk hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita memilih untuk hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, penuh kuasa dan berlimpah berkat. Amin. Kenapa sehingga biar aku miskin di sini, tapi kaya di surga. Yeah. Itu lagu apa? Lagu Pantekosta. Lagu patah hati. Kalau bisa lah di sini. Patah hati. Lagu patah hati itu. Biar aku miskin di sini, tapi kaya di surga. Tuhan bilang, engkau kaya di sini, engkau kaya juga di surga. Amin. Haleluya. Oh, enggak kaya-kaya. Engkau tidak meminta, maka engkau tidak mendapatkannya. Minta doanya Senin Kamis. Udah minta Pak? Iya, doanya Senin Kamis mintanya. Asal-asal aja minta. Iya enggak? Udah bosan ah. Udah bosan ah. Terserahlah mau kasih ke kita. Ya sudah. Belum apa-apa udah menyerah. Aku berserah. Capek ya. Mau kasih atau enggak? Tuhan punya rencana yang besar untuk saudara dan saya. Jangan engkau berhenti dengan akal pikiranmu yang sempit itu. Tetapi engkau mau maju bersama Tuhan, maka lihat kemenangan dan kemenangan terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan yang engkau percaya itu adalah Tuhan yang punya kuasa, penuh kuasa, dan berlimpah berkatnya. Haleluya. Amin. Sebab itu kita harus betul-betul memiliki Yesus dalam hidup kita. Hidup bersama Tuhan tidak. Saya ulangi. Hidup bersama Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Haleluya. Amin. Hidup bersama Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Hidup bersama Tuhan ini justru hidup menikmati segala berkat-Nya. Amin. Haleluya. Orang ada di rumah sakit sana, tiap hari cuma makan bubur, makan tahu tempe saja. Tahu pun enggak. Bubur tanpa garam, mengerikan sekali. Orang kaya makan bubur sama garam saja. Nggak boleh ya pakai kecap ya, nggak boleh makan ini ya, nggak boleh makan ini ya, makan ini ya. Bersyukur kita nggak punya duit, tapi bisa makan telur. Haleluya. Bisa makan tempe, tempe taruh itu kecap, luar biasa. Bisa makan apa saja. Ya,
Pokoknya apa saja kita makan tidak ada masalah. Hanya oma saja yang susah. Orang apa udah mulai. Kemarin saudaraku saya bilang, saya makan tidak ada gizi sama sekali nih. Saya makan. Akhirnya dia pergi beli daging babi 4 kilo. Makanya marah terus saja orang dari kasih daging. Belilah daging babi 4 kilo aja, karena mahal. Ya sudah. Makanlah saya sendiri. Daging babi 4 kilo. Aja itu Elizabeth itu dimakan. Luar biasa saudaraku. Puji Tuhan saudara. Gara-gara saya marah, ini nggak ada gizi sama sekali. Apa yang saya udah kurus begini? Syukur itu namanya. Ya kan? Itu bersyukur namanya. Ya sudah. Akhirnya Akhirnya cuma saudara makan pakai kerupuk. beli daging babi sudah. Beli daging babi luar biasa. Karena apa? Saya udah taruh di daging babi di grup itu. Daging babi itu isinya begini. Tapi daging babi itu enak saudara. Dan punya segala ini. Kasihan. Punya segala Hasil mengenyangkan. Enak Betulit. khasiatnya ada. Ada buat tidur. Mazmur 77 ayat 15 silakan. Saudara baca. Mazmur 77 ayat 15. Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Terus ya. Amin. Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara apa? Bangsa-bangsa. Engkau penuh dengan keajaiban. Haleluya. Allah kita penuh dengan keajaiban. Dan kalau kita anak Allah, kita juga penuh dengan keajaiban. Amin. Jangan batasi. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua yang telah Ku lakukan. Terus apa lagi? Apa yang kelihatan mustahil bagi itu sangat mungkin bagimu. Bagi dunia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi orang dunia mustahil, tapi bagi anak Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang mampu untuk melakukan segala perkara yang ajaib dan besar, asalkan kita mau setia kepada Dia, maka itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Luar biasa. Jika Tuhan sudah meratakan jalan, 1, 2, 3. Jika Tuhan sudah meratakan jalan, berkat untuk menjadi milik kita, maka sesulit apapun Tuhan akan memudahkan jalan kita untuk mendapatkannya. Jangan pernah risau tentang apapun yang kita alami, sebab persoalan kita tidak lebih besar dari kebesaran Tuhan dan kuasanya. Haleluya. 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 Kita baca lagi sekali. Jika Tuhan sudah meratakan jalan, berkat untuk menjadi milik kita, maka sesulit apapun Tuhan akan memudahkan jalan kita untuk mendapatkannya. Jangan pernah risau tentang apapun yang kita alami, sebab persoalan kita tidak lebih besar dari kebesaran Tuhan dan kuasanya. Haleluya. Tuhan terbaik, saudara. Dia sungguh baik dan sangat baik untuk kita sekalian. Sebagai mari kita baca sebagai ayat-ayat yang terakhir bagi kita. Matius 22. Satu hal yang Tuhan minta kepada kita. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Tuhan inginkan agar supaya
kita memiliki kasih Allah yang lebih besar dalam hidup kita, supaya apa yang kita inginkan dan rindukan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, akan terjadi dalam rumah tangga kita, akan terjadi di dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab kita, baik di kantor, baik di rumah, maupun di usaha-usaha kita online dan lain sebagainya. Tuhan pasti tolong dan sambutkan. Amin. Yang satu hal yang Tuhan minta kepada kita, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hidup di dalam Tuhan kita harus melayani Dia. Coba ayatnya kurang tepat, coba dibaca. Ada di HP, silakan. 2237. Coba Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu, silakan seorang baca. Bangkit berdiri dan baca. Ya, silakan. Matius 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Satu hal yang Allah mau, agar supaya mujizat itu tiap-tiap hari terjadi dalam diri kita, adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, dan segenap kekuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Akal budi berarti segala apapun yang kita, walaupun berpikir pintar, tapi akal budi kita ini harus tunduk kepada otoritas Kristus, tunduk kepada firman Tuhan, sehingga berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, artinya hidup kita, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, saudara lihat, berkat Allah itu akan mengalir. Kalau kita betul-betul mengasihi Allah dengan segenap hati kita, apa yang akan terjadi, saudara? Kita tidak akan tunda-tunda untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tidak akan absen beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita akan lebih, Tuhan akan pakai kita untuk pergi dan memberitakan Injil kepada setiap orang. Bahkan menolong dan membantu orang lain di dalam kesusahan mereka, sehingga mereka dapat terbangkitkan, kembali bangkit untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu sekali di dalam kehidupan kita ini, kita mau selalu menyerahkan kehidupan kita dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, kita harus melayani Dia. Bukan di depan mimbar saja kita melayani Tuhan, tapi saat kita berdoa untuk orang lain, saat itu sementara kita melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Saat kita datang ke sini dan kita berdoa hari Jumat, itu kita lagi melayani Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa itu yang melayani Tuhan itu yang main musik, yang WLC, ya tidak. Justru yang melayani Tuhan itu yang mendoakan orang-orang sakit, yang mendoakan saudara-saudara yang tidak hadir, yang mendoakan saudara-saudara yang ada di dalam keterpurukan. Kita sudah melayani Tuhan. Amin. Saudaraku,
hari Minggu, hari Senin besok, saudara kita Titus, pendeta Titus, dia akan ke Singapura lagi untuk check up semua, ya, itu saraf otak, check up semua supaya tidak ada apa-apa. Ya, kalau orang kaya kan gampang check up segalanya. Kalau kita check up apa, saudara? Kantongnya. Betul itu. Ya, dia check up hari Senin. Jadi dia minta saya berdoa agar supaya semua tidak ada apa-apa. Saya bilang pergilah dengan damai sejahtera sukacita. Nah, begitulah. Dan kembali juga nanti dengan damai sejahtera sukacita. Dan minggu depan dia minta agar supaya saya ketemu dengan dia. Tadi Tangerang sini. Tapi minggu depan saudara Mesak yang akan berfirman di sini. Nanti setelah itu saya dengan Mesak akan ketemu dia dan mau doakan dia juga sana. Begitulah. Nah, saudaraku, saat kita memberi kepada sesama, saat itu kita melayani dengan kita mengasihi sesama. Amin. Jadi pelayanan kita kepada orang lain itu adalah kita melayani mereka. Bukan saja melayani firman, tidak. Kita melayani mendoakan mereka. Kita ya memberikan sesuatu kepada mereka karena mereka butuh. Ya, itu juga kita melayani mereka. Dan Tuhan bilang, melayanilah seorang akan yang lain. Maka Tuhan juga akan melayani kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selesai ibadah kita. Mari kita hidup firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri. Dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan. Yesus
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami Engkau berikan mujizat itu kepada kami. Dan mujizat itu kami harus praktekkan itu. Kuasa mujizat itu kami harus praktekkan sehari-hari dalam hidup kami. Dan mujizat itu sudah terjadi tiap hari dalam kehidupan kami. Pada saat kami bangun tidur, saat itu kami masih bernafas, itu adalah mujizat bagi kami. Saat kami, Tuhan, berjalan, pergi, dan kembali, itu juga adalah mujizat bagi kami. Karena kami alami yang namanya Tuhan, semua dalam perlindungan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Setiap hari kami mencicipi berkat dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami Tuhan berserah diri ke dalam tangan-Mu dan ajarlah kami untuk lebih excited lagi kepada Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kemampuan kami sangat terbatas. Otak dan pikiran kami sangat kecil untuk memikirkan kehidupan kami. Tetapi dalam Kristus, Tuhanlah yang lebih besar. Dan Tuhan mampu untuk melakukan segala perkara ajaib dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga apapun yang kami jalani di hari-hari kami, ada bersama Tuhan dan ada bersama Roh Kudus yang menuntut kehidupan kami. Sehingga kami tetap excited di dalam Tuhan dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Firman ini biarlah menjadi kekuatan kemampuan bagi kami. Dan firman ini menjadi awasan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman ini kami tetap ingat terus bahwa setiap detik mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami harus bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kasih Dia. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai berbicara, namun Engkau berbicara lebih kencang lagi dalam setiap hati sanubari anak-anak Tuhan, sehingga mereka tetap excited di dalam Tuhan dan mengiring Tuhan sampai ke datang, mengangkat kita sekalian masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berkemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan, saatnya kita mempercaya terbaik. Ya Tuhan, kita akan pujian dengan Allah.